seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti juga seluruh media sosial kami, baik di Instagram, di X maupun di YouTube. Jaga kesehatan pemirsa, tetap semangat di TV Televisi paling menghibur. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah para calon menteri beserta wakilnya dan kepala badan untuk mengisi kabinet di masa pemerintahannya. Beberapa tokoh itu merupakan wajah lama dan wajah baru yang terdiri dari kalangan profesional, publik figur, hingga partai politik. Lantas seperti apa komposisi dari kabinet Prabowo Gibran nantinya? Kurang dari sepekan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik. Sejumlah tanda tanya pun muncul terkait siapa sosok yang akan membantu keduanya menjalankan roda pemerintahan. Namun pertanyaan itu perlahan terjawab. Pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu, sejumlah tokoh dan politisi berdatangan ke Kertanegara untuk memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka yang dipanggil Prabowo disebut-sebut merupakan calon menteri dan wamen, serta kepala badan yang akan mengisi kabinet yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya terdiri dari kalangan profesional, partai, hingga artis. Total terdapat 108 orang tokoh yang hadir dipanggil oleh Prabowo selama 2 hari tersebut. Kepada media, Prabowo membenarkan sosok-sosok yang dipanggil merupakan calon menteri dan calon wakil menteri yang akan membantu dirinya dan Gibran menjalankan pemerintahan. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Di hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2024, sejumlah tokoh ini pun kembali dipanggil ke Hambalang guna mendapatkan pembekalan calon menteri, wakil dan kepala badan oleh Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pembekalan kali ini. Sebelumnya, Prabowo juga sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 13 Oktober lalu. Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan bahwa proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya dipastikan berjalan mulus dan lancar. Sederet menteri era Presiden Joko Widodo turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2024 lalu. Beberapa menteri itu diantaranya seperti Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan beberapa tokoh lainnya yang mengisi kabinet era Presiden Joko Widodo.
Dari total keseluruhan terdapat sebanyak 16 Menteri Jokowi yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto selama 2 hari tersebut. Salah satu menteri era Presiden Jokowi, yakni Sri Mulyani, mengatakan bahwa dirinya ikut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto karena diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet mendatang. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ia juga sebelumnya sempat beberapa kali berbicara dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait masa transisi dan menyiapkan APBN 2025 sesuai program prioritas Presiden terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Airlangga mengungkapkan bahwa ia bakal kembali menjadi menteri pada kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Airlangga tidak menyebutkan kementerian yang akan ia pimpin, tetapi ia menyebut tugasnya 5 tahun ke depan sesuai dengan bidang yang selama ini ia geluti. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Menanggapi terkait 16 menteri kembali masuk di kabinet Prabowo, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Presiden terpilih sudah memiliki pertimbangan yang matang melalui seleksi dan pengalaman terkait pemilihan para menteri. Hal itu ia ungkapkan dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Jokowi juga kembali tegaskan bahwa pemilihan menteri di kabinet berikutnya merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat paripurna DPR RI menyetujui penambahan komisi sebagai alat kelengkapan Dewan atau AKD menjadi 13. Persetujuan itu pun disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Isu bocoran adanya sejumlah kementerian baru di Kabinet Prabowo Gibran pun mencuat dengan adanya penambahan komisi ini. Kementerian tersebut diantaranya adalah Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi. Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad mengatakan, sinkronisasi antara kementerian di pemerintahan mendatang perlu dijalankan dengan baik agar program prioritas pemerintah bisa sampai ke daerah. Saya kira yang pertama yang paling krusial karena Pak Prabowo ini kan menambah jumlah kementerian gitu ya. Ada nomenklatur kementerian yang berubah, ada menteri-menteri yang dipecah dan seterusnya. Saya kira yang realistis yang dilakukan oleh pertama kali oleh Pak Prabowo Subianto adalah bagaimana sinkronisasi kementerian yang bertambah banyak itu. Bagaimana memastikan efektivitas kinerja mereka,
bagaimana koordinasi antar kementerian yang mungkin dalam satu sektor gitu, tetapi kemudian beberapa itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kemudian juga tentang budgeting, tentang pasti ada bertambah begitu kan budget untuk kementerian yang baru itu. Karena kalau kita bisa bicara kementerian yang baru kan kita tidak sekedar bicara soal posisi menterinya, tetapi ini satu lembaga gitu yang sampai ke bawah, sampai ke daerah gitu. Jadi saya kira itu yang realistis diselesaikan oleh Pak Prabowo. Meski demikian, Saidiman pun menegaskan bahwa proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap telah dipersiapkan dengan mulus dan baik. Hal ini menurutnya sebagai modal baik keberlanjutan pemerintahan selanjutnya. Gaya berpolitik Prabowo Subianto dalam merangkul semua kelompok ini membuat proses transisi pemerintahan berjalan dengan mulus dan juga lancar.